Welcome back. Brosis Production. Malam-malam gini kita mau bahas apa nih Om? Mungkin pengalaman tentang pengalaman kerja atau apa. Lebih enaknya sih mengarah ke horor nih. Mistis lagi Guys, bentar. Ada narasumber kita nih. Mas Mas Adi. Adi. Ngapain Mas? Mau ngomongin horor lah. Nah, ada pengalaman apa nih Mas? Kira-kira Mas? Ya, Tempat kerja kah? Di mana? Bebas. pengalaman baik, buruk, atau senang nih? Yang berkesan. Horor. Yang berkesan horor guys. Yang berkesan tapi horor gitu. Iya. Ya, gue sih udah pernah kerja di Kalimantan sekitar 6 tahun. Lamanya ya dari semenjak rumah masih di lantai basement sampai lantai 2 lah, pokoknya pulang-pulang ke sini nggak kenal siapa-siapa tuh. 6 tahun kan lama banget. Nggak ada lah pengalaman horor kita di sana tuh, banyak lah. Itu tempat kerja Mas itu benar-benar di satu tempat kayak gimana sih? Kok bisa horor itu gitu? Nggak satu tempat sih, 2 tempat sebenarnya. Oh, 2 tempat. Iya, ada satu yang di Kalimantan Selatan, satu lagi di Kalimantan Timur. Mas Adit di mana? Di dua-duanya. Oh, suka berpindah deket Ya, jaraknya. dimutasi lah kalau kata orang kerja mah dimutasi. Oh, oke. Ya di situ sih yang namanya pertambangan ya. Kan itu dulunya hutan, ya kan? Yang namanya hutan pasti banyak yang tinggal di situ ya. Ada hewan, ada manusia juga, ada makhluk yang nggak kelihatan juga. Yang Hutan bisa, banget tuh. iya, yang bisa nembus tembok gitu ada gitu. Casper ya? Iya, kayak gitulah. Tapi nggak kayak botak kayak Casper gitu. Cuma lucu ya kan. Kalau gitu mah udah gue piara. Foto-foto. Iya. Buat nimbun-nimbun ya. Iya bisa jadi. Oke, lanjut. Ya udah, jadi kan namanya hutan gitu Ya. kan. Kalau yang di Kalimantan Selatan sih, ya gue waktu itu cuma sebentar, setahun. Tapi ya emang pengalaman mistis itu ada. Jadi kita kan ditempatin di mes ya. Di mes itu kan berkata tempat kita istirahat lah. Iya. Nah, di situ ada satu kamar yang emang disakralkan, nggak sakral sih. Kayak dimistiskan lah. Ada katanya orang pinter atau indihome ya. Indigo. Indigo Indigo. Indigo itu jadi dia bilangnya di situ tempat lalu lalang makhluk halus. Lalu lalang. Dia kayak kapas kan halus ya kan. Pisu. Itu Basah apa yang kering, Mas? yang basah lah. Yang basah. Ya Curiga gua guys. makhluk itulah makhluk halus lah. Oke. Jadi itu memang di situ tempat pertemuannya dia. Oke. Jadi ada suatu malam itu jadi ada bapak sih. Jadi kayak misalkan yang tinggal situ pertamanya orang tua. Orang tua itu emang dia buat kayak tenaga ahli lah, buat tambang. Jadi ketika dia di situ sekitar 2 harian, dia sering terdengar suara musik gamelan. Itu jam berapa Mas? Itu kalau infonya dia itu setiap jam 2 malam. Wadaw. Jadi Merinding guys. Karena gua pakai dia itu jadi sekitar jam 2 malam dia kan sering sholat malam lah kalau di agama Islam ya. Dia habis baca Quran gitu, tahu-tahu diiringi sama gamelan kata dia gitu. Akhirnya dia memang karena ada rasa takut kali jadi dia pindah kamar. Iya. Emang pertamanya pada nggak percaya kayak gitu kan, tapi habis itu ditempatin sama salah satu teman gue juga di situ, pernah tinggal di mes di situ. Memang di situ mesnya itu crowded, penuh. Jadi mau nggak mau tempat mistis apapun pasti ditempatin daripada dia tidur di jalanan tinggal orang atau kelindes ya kan. Jadi kita mau nggak mau harus ada tempat kamar kan, karena nyaman, ada AC, ada tempat tidur. Padahal nyaman ya. Nyaman. Ibaratnya nggak akan ada kepikiran gitu loh sampai mistis begitu. Mungkin dia tuh kepikiran karena dia di kotaknya paling belakang dan bersebelahan sama toilet. WC buat mandi lah. Iya. Jadi kalau kita mandi itu pasti lewatin kamar dia. Oke. Jadi pintunya itu jadi ini WC, ini kamar dia dempet. Jadi kalau kita mau mandi, pasti nengok ke kanan itu ada kamarnya dia gitu. Iya.
kamar yang di situ tuh yang sebelah sini nih. Iya. Jadi ya teman saya pernah di situ, memang awalnya dia nggak percaya, tapi pas dia tidur ya kadang kalau kata dia sih ini dia tidur atau apa sering ditarik set gitu kan. Mungkin dia kedinginan guys. Ya iya makanya dia ada Selimut. tarik gitu kalau set, tapi dia emang orangnya kebal gitu ya, emang orangnya kebal ya, emang dia mau nggak mau ya harus ada tidur di situ, nama juga orang ngantuk ya kan. Iya. Terus ketika dia memang orangnya memang rada-rada buat Cuek lah. bukan, dia tuh memang ada buat menarik makhluk halus tuh, dia memang ininya apa namanya, Ahlinya. Ada auranya gitu. iya dia tuh kayak menarik makhluk halus tuh demen sama dia, karena dia pernah curhat sama Karisma. ya magnet lah, Magnet. kalau kata orang pinter magnet lah. Terus ya udah dia pernah cerita sama saya, ini bener-bener cerita nih dia pengalamannya, dia sih ceritain lagi, dia emang agak merinding. Jadi tuh dia habis jaga, dia kan group leader lah, jaga dia, profesor lah, dia jaga di salah satu cluster, kalau orang bilangnya itu penggilian batu bara. Oke. Memang di situ tempatnya memang rada angker kata orang-orang situ. Tahu-tahu dia masuk ke mana bis apa Karyawan. namanya? Ya bis karyawan itu lagi sepi, jadi Dia cuma doang ada gitu. 3 orang, supir, temannya sama dia duduk pertama paling belakang. Itu bisa gede apa bisa yang kecil? Bis kecil kayak Tiga. elep, Oke. 3/4. 3/4. elep ya. Habis itu dia nengok ke mana namanya, ke enggak Belakang, depan, supir. depan kan. Temannya tiba-tiba dia nengok belakang, temannya tiba-tiba bilang sama dia, tuh sini gitu. Terus dia nyamperin lah, dipanggil, dia berbisik temannya, itu bawa siapa itu, jadi kayak gitu. Kata dia memang dia bilang udah diem aja lu. Nah nggak taunya pas lagi supirnya lihat di kaca itu ya sosok wanita, tutup rambut panjang putih semua, dan itu di dalam mobil tuh jadi pada canggung, dia mesti bahasa sampai mes. Nah ketika sampai mes dia habis mandi, terus dia ya pokoknya udah nggak bahas-bahas dulu lagi deh, dia balik ke kamarnya Mrs. tadi tuh. Iya. Pas tidur sekitar jam 2 lagi, jadiannya memang jam 2 lagi, tiba-tiba dia lagi ngelindur dengar orang ketawa. Terus dia tidur bareng sama temennya yang tadi juga tuh yang di bis. Ngelindur dengar orang ketawa tepat di atas lemarinya dia, cewek yang tadi ada di bis elep tadi. Itu luar biasa, dia langsung dia langsung ngibrit lah kalau kata. Diikutin berarti ya. Ya dia tuh memang menarik perhatian makhluk halus. Karisma. Ya, Halus. itu luar biasa. Gokil, Sampai dia gokil. nabrak pintu, keluarnya juga kan Sama gelap. sih. Oh. Sampai nabrak pintu dan dia minta tolong keluar. Tapi memang Tapi bisa keluar kan? ya keluar, akhirnya Bisa keluar. keluar. Terus dia ke kamar temannya yang di depannya itu, Oh. dia minta tolong di situ, dia masuk. Jadi ada 3 dong, Iya. orangnya ada bertiga. Iya. Pas dia masuk ke situ juga, Iya. makhluknya pun ikut masuk ke situ juga, bertiga-tiganya. Itu bener-bener terwujud napak nggak deh? Ya kalau napak sih kayaknya enggak ya, karena memang dia ngeliat tegas langsung putih, rambut panjang, terus ketawa tiwi gitu, Putih semua gitu. putih semua Tapi sampai rambutnya juga putih. Tua dong. kecuali rambutnya dia kalau hijau dia anak pang. Ya kan ini dia itu warna hitam rambutnya, Oh, kalau nggak iya. salah sih. Berarti lagi dicap ya? Iya, Iya. dia lagi dicatok lah. Ya pokoknya itu dia sampai besoknya nggak masuk seminggu sakit. Karena kalau kata orang ketempelan sakit dia meriang itu. Tapi dia kan nggak ketempelan, berarti dia coba diikutin. Tapi itu bahasanya ketempelan ya? Ya ketempelan Oh, dia. oke. Diikutin kemana aja itu ketempelan. Oh, Ya. itu berarti namanya ketempelan. Itu di Mungkin kamar. teman-teman kan ada yang nggak tahu kan. Dan Biar gue bisa juga sih. Iya. itu pengalaman gue sendiri. Iya. Waktu itu gue emang gak ada pilihan lain, gue di kamar tuh. Jadi Kok gitu? Kamar mas ditempatin apa waktu gitu? itu gue tahun itu ke kamar, jadi kamar penuh. Oh, tapi awalnya tahu kan kejadian? Tahu di kamar itu luar biasa serem. Jadinya karena ya mau tidur di kasur lah, Iya. kata gitu kan ya. Sebelumnya tidur di mana? Nomaden kita kan orang pinggiran ya, maksudnya anak-orang baru gitu kan. Nggak pakai kasur ya? Oh, Iya. tikar. Nomaden yang mana cuti kita mah di Itu masuk situ ya. situ sih masih Masuk situ. situ. Pokoknya penuh perjuangan lah di Kalimantan. Tahu dapet kamar yang gitu kosong, Hmm. ada lagi nih. Oke. Ya udahlah, gue masuk tuh. Tapi gue nyari teman. Nah, Lo mau nggak situ? Ada kebetulan teman mau, akhirnya gue bujuk dengan tipu daya lah. Wis. Udah nggak apa-apa, ada gue gitu. Iya.
tidur di situ ceritanya. Baru sejam itu belum sampai jam 2, masih jam 10 malam baru sejam tiba-tiba itu kamarnya itu anyep. Berarti kayak Nggak ada rasanya gitu maksudnya. mungkin debu gitu kali ya Pak? Ya suasananya itu kayak lembab Oke. lembab gitu, dan itu AC pun nyala. Sesek dong Mas? Ya nggak begitu sesek, tapi Begitu. anyep kayaknya Anyep kayak banget, lembab enak lah gitu ya. enak lah pokoknya dingin gimana gitu kan. Ya bisa jadi karena ada WC di situ atau gimana, anyep lah. Tiba-tiba apa namanya, si teman gue itu ngelindur. Selalu ngelindur gitu Mas? Ya pokoknya Apa memang dia hobi ngelindur? emang dia nggak tahu deh, aku baru kamar sama dia. Oh, oke. Bangun bro, ngapain kenapa bro? Bangun bro. Tiba-tiba pas gue mau tidur, kayak ada yang gangguin. Ibarat kata gue nggak boleh tidur. Ya entah banyak nyamuk lah, Oh, ya oke. entah selimut gue tarik temen lah, atau jatuh ke bawah, bantal gue sampai gue nggak tahu, pokoknya Nggak nyaman lah. nggak nyaman di situ. Oke. Tiba-tiba pas gue lagi pengen pindah, temen gue bilang, bro kesini aja. Kenapa? Gue lagi ngimpi ya dia. Ngimpi sama cewek, dia cakep. Gue langsung abis itu, udah lo mau tidur sini, gue nggak mau tidur. Gue sekarang kita merinding. Nggak merinding gue. Merinding disco. Sama guys, gue kan dari tadi gini. Ini gue Ya merinding. terus tiba-tiba gue langsung, gue nggak mau tidur di kamar itu lagi. Gue ada mau nggak mau gue tidur di depan TV akhirnya kan. Oke. Itu luar biasa tidur di kamar itu. Pokoknya lu kalau nggak punya jiwa yang kuat dan raga yang sehat, mungkin lu akan sakit ya di situ. Di situ emang buat uji nyali lah, buat kawan-kawan baru. Iya. Biasanya masuk di situ kunciin. Nah itu Dikunciin. gue yakin itu nggak akan masuk kantor lagi seminggu di situ. Keluar. Dia resign ya kan. Bisa Di banget. situ Ya ampun. kamar di situ tuh emang luar biasa, dan memang di belakang itu, pas belakang kamar itu kayak pembuangan air ya WC-nya lah, got gitu kan. Cuma kamar itu doang yang dilaluin, kamar lain nggak ada. Belakangnya got cuma kamar itu doang, belakangnya got, belakangnya lagi cuma ada kayak apa namanya sih, bata atau tembok, ada jenis-jenisnya. Pas belakang itu hutan. Oh, ush. Pas Langsung belakang itu hutan banget. Langsung hutan banget. hutan, jadi di situ hutan sama pohon karet. Jadi punya warga, jadi nanam pohon karet. Oke, Dan, oke. dan emang luar biasa di situ, serem ini tamu. Dan satu lagi nih, gue di Kalimantan Selatan, cerita satu lagi memang belum serem Iya, juga. iya. Itu kejadian di depan TV. Jadi gue sama teman-teman itu lagi nonton bola. Masih di mes yang sama. Mes yang sama. Masih di mes yang sama. Ini sama. Mes Masih ini sama. mes yang paling lama dan angker di situ. Mes Oke. di situ memang mes lama, sebutan mes lama. Memang itu mes itu pertama kali didirikan di situ udah hampir puluhan tahun, hampir 15 tahun lah. Wadaw. Tapi masih dipakai untuk karyawan baru. Oke, oke. Memang karyawan baru itu ditempatkan di situ semua. Hmm. Karyawan yang senior udah pindah ke tempat mes yang Bagus. bagus. Oh. Terus Jadi- Mas, sebentar nih sebelum Mas lanjut cerita. Itu kisahnya si kamar itu sampai detik ini yang Mas tahu bagaimana? Apakah yang nggak tahu akan tetap ditempatin, ditidurin atau gimana? Apa di, ya intinya kayak ya udah lo kalau jadi anak baru lo akan di situ gitu. Iya, sampai sekarang pun Sampai sekarang masih ada. masih ada. Sampai sekarang masih ada, dan memang sengaja. Jadi buat para senior itu ibarat kata ospek lah. Waduh. Ospek kita sebelum jadi karyawan kan kita masih karyawan kontrak Oke. setahun. Iya, iya. Ya harus tidur di mes itu. Gokil. Serba salah. Ya. Serba salah Kalau- juga. Kalau ruangan ditempatinnya kita beresiko, Iya. kalau ditempatin Iya. lebih makin parah. Bener. Ya, Bener. jadi ya bersih sih, tapi memang agak lama dan memang baunya apa? Karena kan memang lama bangunan Iya. lama. Iya. Terus gue cerita lagi nih yang Iya. di depan TV. Iya. Lagi cerita apa namanya sih, bola, nonton bola lagi, Hmm. musimnya bola lah tuh, punya champion kalau nggak salah. Hmm. Ngobrol kan, makan ya banyak lah, ada lima orang lah. Terus lagi makan kacang, terus nggak sadar udah jam 1:30 lah. Tiba-tiba kita dikagetin, ada anak kecil masuk, kita sumbangan jam malam. Coba anak kecil ngapain jam 1 malam kita sumbangan di situ? Masalahnya itu mes tengah hutan toh atau dekat hutan kan? Di tengah hutan. Persis di tengah hutan. Dan ada anak kecil, gue inget banget tuh anak kecilnya itu ya kayak orang Iya, anak iya, kecil iya. minta-minta lah. Iya, iya. Misalnya, Terus akhirnya Bang. siapa yang bukain? bukan minta, masuk ke dalam ruang TV itu, Tanpa masuk. permisi itu. Tanpa permisi. Kunci tapi itu. Gue nggak tahu, pokoknya pintu itu pertama tutup. Ah, Tiba-tiba ada yang masuk.
Waduh. Ada yang masuk minta bang, minta sumbangannya gitu, tapi dia pakai bahasa Kalsel. Iya, bahasa aslah. Ya, Bahasa sana lah, asli sana. ya habis itu dia bilang minta bang sumbangannya bang. Iya. Kita bilang maaf deh nggak ada. Tiba-tiba ya dia bilang oh ya udah. Kita nggak sadar. Iya. Tahu-tahu ya dia Sambil nonton terus sambil bilang nonton, ya maaf deh nggak ada. respect gitu ya. Ya habis itu dia keluar, kita saling tatap. Kita bilang, lah, bocil tadi ngapain ya? Ada yang bilang, jam berapa sekarang? Jam 1, buset, abis itu langsung kita matiin TV, ngibrit langsung ke kamar masing-masing. Waduh. Dan cerita itu tersebar seantero jagat raya perusahaan. Itu masalahnya 5 orang yang lihatnya, anak kecil ngapain di situ. Napak dia kan. Kenapa? Pakaian biasa kan? Biasa, tapi jam 1 malam ngapain? Waduh. Ya kalau anak kecil besar ya syukurlah ya. Iya, Tapi yang nggak logis aja. nggak logis. Nggak logis anak kecil ngapain satu malam kita satu malam. Nih Lapar kali. Ini gue beli Tadi tuh kalau di sini. ya tadi sih kalau mau gue kasih kacang deh, itu memang ada kacang situ kan. Ya nggak kacang taruh, juga mas. Iya, Susu lah. Rokok sih. Betul nggak minta nongkrong di situ bareng kan, berani juga kan. Iya. Oke, Itu lanjut. luar biasa di Kalsel ya. Ya, Yang itu gua pindah ke Kalimantan Timur. Dan itu lebih hutan lagi. Waduh. Jadi dari kalau Kalimantan Timur sama Balikpapan ya. Dari Balikpapan itu ke tempat gua 12 jam naik darat travel nyampe, pokoknya itu gua ada di batch kedua, maksudnya mutasian batch kedua. Batch pertama itu yang gua dari kemasukan masih bangun, dan gua batch kedua baru pembangunan mes. Iya mes. Jadi ketika gua dateng itu gua ditempatin di rumah warga dulu, nggak lama seminggu di mes baru. Jadi mes baru itu baru ada 3 mes. Jadi mes head di atas yang buat atasannya, 2 mes buat senior. Gua udah senior tuh, udah karyawan lah 2 tahun. Jadi waktu itu gua tester masuk ke mes DPet dulu. DPetnya nggak pada di situ, yang atasannya masih di hotel. Gua jadi batch pertama nih yang pindah ke mes. Uji coba guys. Iya. Itu Gokil. kalau moto tempatnya itu hutan pertama kali baru dibuka. Jadi tanah kosong di bulldozer tuh, tanah dihabis dibabat sama bulldozer, jadi tanah rata. Emang benar-benar awal itu hutan belantara. Dan gua pas di situ masuk ya, lu kayak masuk ke taman safari aja guys. Lu ngeliat kayak orang hutan, ular, piton, elang itu udah hari-hari. Ya masuk taman safari bukan itu, tapi dia liar. Aman tapi Ya aman. Aman deh. Kalau lu yang mau nggak aman ya udah berdoa aja biar sama. Ya kalau ular ya masing-masing, kalau udah ular ya udah lewat dibiarin. Apa pada malam itu gue sendiri, karena teman gue ini lagi keluar, belum balik lah. belum balik, dia ada tugas keluar training 3 hari 4 hari gitu. Awal malam pertama sih ya oke lah, masih biasa. Pas udah malam ketiga keempat gue ada yang aneh. Pas gue masuk, pas gue lagi tidur ya ada orang nonton tuh di TV tuh. Jadi kebetulan kamar gue itu deket ruang TV di sini. Jadi gue tuh benturan atur sama ruang tengah nih yang buat nonton, buat makan di situ kan. Nah gue tuh jam 2 lagi nih, pasti kejadian di situ jam 1 sampai jam 2 malam. Terus gue lagi tidur, bersih banget. Orang di tengah ngapain sih? Lagi pada perang gitu kan? Ya tengah kayak orang ngobrol aja. Kayak orang ngobrol, kayak kita ngobrol ini. Waduh. Gue yang lagi atas gue haus, men. Keluar dengan lagi berisik begitu. Ya gue sih positif. Ada orang nonton ya kan. Pas gue lagi buka pintu, masuk ke kamar, gue dipegang ini. Gue depan nyamber. Gue nggak bisa bangun. Gue bangun tapi nggak bisa bangun. Ini gitu gue.